Aplikasi e-faktur ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang berstatus PKP, Kak, untuk melaporkan SPT masa PPN, Kak, membuat faktur, masuk faktur keluaran, dan mengkreditkan faktur masukannya, Kak. Hai kawan pajak, jumpa lagi di Potex 402, Potex kekinian untuk masa depan. Di Potex kali ini sedikit berbeda, kami berada di titik temu. Titik temu ini merupakan flexible working space, ruangan terbuka yang digunakan untuk berdiskusi antar pegawai. Bahkan titik temu ini digunakan oleh wajib pajak untuk berdiskusi dengan petugas pajak. Sedikit bercerita, awalnya titik temu ini merupakan ruang kosong tidak terpakai, hanya digunakan untuk berlalu lalang. Namun disulap oleh Ibu Kepala Kantor kami, Ibu Ana Astuti Nugrahaningsih, menjadi tempat yang sangat cozy, nyaman sekali untuk berdiskusi. Baik kawan pajak, di kesempatan ini bersama saya, Mulyati, penyuluh pajak, akan berbincang mengenai kendala-kendala yang biasa ditemui pada saat menggunakan aplikasi e-faktur dan saat kawan pajak ingin melakukan pelaporan SPT masa PPN. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sesama penyuluh, Yudo Risnanto. Hai Mas Yudo, gimana nih? Menjelang weekend, apakah masih tetap semangat? Masih dong, Kak, tapi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kan kita masih pakai masker nih, dan ingat 5M. Oke, nah sesama penghuni helpdesk nih, saat bertugas kita seringkali menghadapi bertemu langsung dengan wajib pajak yang mengalami kendala saat menggunakan aplikasi e-faktur. Nah, apa sih sebenarnya e-faktur ini? Jadi aplikasi e-faktur ini adalah aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk wajib pajak yang berstatus PKP, Kak, untuk melaporkan SPT masa PPN, Kak, membuat faktur, masuk faktur keluaran, dan mengkreditkan faktur masukannya, Kak. Oh, jadi aplikasi e-faktur ini hanya bisa digunakan oleh wajib pajak yang berstatus PKP. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh PKP ketika akan menggunakan aplikasi ini? Nah, bagi wajib pajak yang sudah berstatus PKP, sebelum bisa menggunakan aplikasi ini harus mengajukan terlebih dahulu sertifikat elektronik, Kak. Sertifikat elektronik ini bisa diajukan secara online maupun langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Apabila wajib pajak akan mengajukan sertifikat ini secara langsung, jangan lupa mengambil antrian online di kunjung.pajak.go.id, Kak. Oh, jadi kuncinya di sertifikat elektronik ini ya. Nah, setelah PKP punya kunci nih berupa sertifikat elektronik, apakah dia bisa langsung masuk ke aplikasinya? Setelah punya kuncinya belum bisa masuk, Kak. Jadi sebelumnya setelah mengajukan sertifikat elektronik, wajib pajak harus melakukan registrasi, Kak. Registrasi di aplikasi e-faktur. Nah, untuk melakukan registrasi ini ada beberapa hal yang perlu disediakan atau disiapkan. Yang pertama, sertifikat elektronik, Kak. Sertifikat elektronik ini bisa di-download di laman e-faktur.pajak.go.id. Kemudian kode Paspres yang dibuat pada waktu membuat sertifikat elektronik. Kemudian juga kode aktivasi dan password Enova. Ini diberikan pada waktu mengajukan sertifikat elektronik ke email yang didaftarkan pada waktu pengajuan sertifikat elektronik itu, Kak.
Oke, sekarang kan wajib pajak nih yang ber-PKP sudah registrasi nih di aplikasi e-faktur. Nah, terus gimana caranya agar PKP ini bisa langsung menerbitkan atau membuat faktur pajak? Nah, setelah dilakukan registrasi Kak, langkah selanjutnya adalah kita udah bisa login nih di aplikasi e-fakturnya, memasukkan username sama password yang kita buat pada waktu registrasi. Langkah selanjutnya adalah mengisi profil Kak, melengkapi profil wajib pajak di aplikasi e-faktur. Sebelum kita bisa membuat faktur keluaran, terlebih dahulu kita harus mengajukan nomor seri faktur Kak. Pengajuannya di mana? Pengajuannya diajukan secara online di laman e-faktur.pajak.go.id. Nanti kita akan mendapatkan sejumlah range faktur, sejumlah nomor faktur yang kita minta. Dan jangan lupa, setelah mendapatkan nomor seri ini, kita input juga Kak di aplikasinya, di menu referensi nomor faktur. Oke, kan nomor faktur ini kita sudah input ya di referensi nomor faktur pajak. Berarti kita nggak usah khawatir kalau nanti bakal loncat ya, nomornya akan berurut by system seperti itu ya. Nah, apakah ini akan tersimpan menjadi sebuah database? Nah, ini akan menjadi sebuah database tersendiri bagi masing-masing wajib pajak Kak. Jadi setelah membuat faktur pajak, langkah selanjutnya adalah mengupload Kak. Nanti setelah berhasil dilakukan upload, faktur pajak keluaran ini akan keluar sebagai faktur pajak yang ada barcode-nya QR. Pengganti tanda tangan ya. Jadi sebagai pengganti tanda tangan nanti akan muncul barcode-nya itu tadi Kak. Kalau sudah muncul barcode-nya berarti itu dianggap sebagai faktur pajak yang sah. Oke. Nah, PKP sudah membuat faktur pajak keluaran, sudah pula menginput faktur pajak masukan untuk dikreditkan. Apakah udah sampai di situ, udah ada bye-bye atau ada kewajiban lain yang harus dilakukan? Nah, setelah itu semua, kewajiban selanjutnya adalah melaporkan Kak. Melaporkan SPT masa PPN. Kapan pelaporannya? Pelaporan SPT masa PPN ini dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir Kak. Oke. Jadi untuk semua wajib pajak, entah dia sudah ada kegiatan usaha atau belum, ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, sejak masa tersebut dia wajib untuk melaporkan SPT masa PPN Kak. Jadi yang dilaporkan di SPT masa PPN ini bisa laporan yang berstatus nihil, kurang bayar atau lebih bayar, tergantung kondisi wajib pajak itu sendiri Kak. Untuk pelaporan SPT masa PPN ini nggak di aplikasi e-faktur, tapi secara online Kak, di web strip e-faktur.pajak.go.id Kak. Oke, kan pelaporannya di web nih, web e-faktur.pajak.go.id. Betul sekali Kak. Sebelumnya nih, untuk bisa melaporkan SPT-nya masa PPN ini, PKP harus melakukan langkah-langkah apa nih? Apakah langsung aja ke webnya atau bagaimana? Nah, sebelum bisa melaporkan SPT masa di web e-faktur ini Kak, terlebih dahulu wajib pajak harus mendownload sertifikat elektroniknya. Kemudian sertifikat ini istilah kata ditanamkan ya Kak ya, atau dipasang, diinjek di aplikasi, di browser yang digunakan untuk membuka web e-faktur ini. Dan jangan lupa sertifikat elektronik ini juga ditanam atau diinjek di aplikasi e-fakturnya juga Kak. Jadi, dikenalin ya, biar berteman di sana. Ya, benar sekali. Istilahnya berteman ya, tapi memang harus ada dia di sana. Okay. Nah, setelah bisa masuk di laman web strip e-faktur.pajak.go.id, langkah pertama adalah mengisi profilnya Kak. Mengisi profil penanda tangan, biasanya sih direktur ya Kak ya, direktur atau salah satu pengurus yang tercantum dalam akte pendirian perusahaannya. Kemudian bisa memilih menu administrasi, kemudian monitoring SPT-nya, baru bisa melakukan pelaporan atau membuat posting SPT-nya itu tadi Kak. Oke, nah kita kan biasa nih pakai aplikasi e-faktur dalam satu PC atau laptop ya kan. Nah, tiba-tiba nih laptop atau PC-nya rusak, auto panik dong. Terus gimana nih? PKP ini pengen banget tetap bisa menggunakan aplikasi e-faktur. Ini bisa lanjut dipakai atau enggak? Jangan khawatir Kak, asalkan masih ada database atau backup database yang aplikasi e-faktur yang dimiliki wajib pajak, aplikasi ini masih bisa tetap dipakai lagi, diteruskan lagi oleh wajib pajak penggunaannya. Jadi
wajib pajak nanti tinggal mendownload ulang aplikasi e-faktur sesuai dengan jenis PC atau laptop yang digunakan, misalnya memakai Windows 32 bit atau Windows 64 bit. Nanti mendownload aplikasi sesuai dengan sistem yang digunakan pada waktu awal registrasi itu, kemudian memasukkan database tadi Kak. Otomatis ketika membuka aplikasi tersebut, wajib pajak akan terkonek dengan database yang ada tadi, yang bisa di backup tadi Kak. Jadi di sini penting banget ya penyimpanan database itu dengan Benar sekali, baik. Kak. Nah, kadang-kadang nih ya Mas Yudo, ada wajib pajak datang, dia cerita nih, ngeluh ceritanya, aplikasi ini biasa yang melaksanakan atau menjalankan adalah pegawainya. Tiba-tiba pegawainya itu keluar gitu ya, putus hubungan, ninggalin begitu aja. Jadi PKP ini nggak tahu mesti gimana database-nya dibawa. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita nggak punya database, gimana ya, mau gimana untuk bisa memakai aplikasi ini lagi? Jadi untuk kasus yang seperti ini Kak, ini kendalanya memang agak berat juga sih, karena sebenarnya untuk database ini adalah faktor utama dari aplikasi e-faktur ini. Untuk aplikasi memang bisa kita download ulang, tapi untuk database ini memang istilahnya kayak nyambung khusus dengan ini ya, dengan laptop atau PC yang digunakan di aplikasi tersebut. Nah, langkah terakhir apabila database itu memang tidak ada backupnya atau tidak bisa diselamatkan, kita harus melakukan reset klien Kak. Reset klien di mana di aplikasi e-faktur.pajak.go.id, tapi dengan konsekuensi apabila dilakukan reset aplikasi klien, nanti database data atau database semua yang pernah dibuat di satu aplikasi itu akan hilang semua. Jadi kayak kita registrasi dari awal. Dari awal lagi kita lakukan registrasi. Cuman ada backupan data sih Kak, cuman hanya berupa data faktur keluaran yang sudah pernah diupload Kak. Itu pun juga faktur keluaran yang sudah pernah diupload. Jadi yang misalkan sudah membuat faktur keluaran tapi belum diupload, dia tidak bisa dimintakan datanya Kak. Tapi hanya sebatas faktur keluarannya Kak. Untuk faktur masukannya dia tidak bisa. Oh, seperti itu. Nah, jika semua sudah dilakukan ya, kadang-kadang nih Mas Yudo, wajib pajak untuk membuat faktur pajak keluaran mengalami kendala, tidak semulus yang kita bayangkan. Kadang pada saat upload mereka suka mengalami reject gitu. Nah, reject ini bisa dihindari atau solusinya seperti apa ya? Jadi gini Kak, terkait dengan permasalahan pembuatan faktur pajak, biasanya dari pihak kami, dari pihak kantor pajak menyarankan untuk sebisa mungkin tidak menggunakan karakter-karakter yang khusus, misalnya titik, koma, terus kemudian pagar atau garis miring. Itu biasanya sebisa mungkin dihindari Kak, karena terkadang aplikasi ini menolak. Jadi statusnya biasanya sudah berhasil buat faktur, tapi ketika dilakukan upload dia akan berstatus reject Kak. Kemudian ada juga beberapa kasus ini muncul notifikasi. Nah, solusi dari error ini, kode error ini biasanya tergantung dari kode notifikasi yang muncul. Contoh kasus misalnya ini Kak, ITEX 4001. Itu permasalahan yang biasanya muncul itu adalah koneksi jaringan internet yang nggak stabil, atau bisa juga dia karena sertifikat elektroniknya Kak, sertifikat elektroniknya sudah kadaluarsa. Oh, ini ada masa berlakunya. Benar sekali. Jadi untuk sertifikat elektronik ini masa berlakunya adalah 2 tahun Kak. 2 tahun sejak pengajuan. Sejak pengajuan ya. Benar Kak, sejak pengajuan. Jadi nanti setelah sertifikatnya tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa, wajib pajak bisa mengajukan lagi perpanjangan sertifikat elektronik. Secara online kah? Secara online Kak, di e-faktur.pajak.go.id. Nah, kalau dia ngajuin secara online nih, perlu nggak dia memberitahukan ke KPP terdaftar? Benar Kak, setelah mengajukan perpanjangan secara online, wajib pajak konfirmasi aja ke kantor pajak tempat perpanjangan sertifikatnya untuk di-approve seperti itu ya? Betul. Nanti sertifikatnya akan di-approve sama petugas, kemudian bisa dilakukan download ulang Kak. Setelah approve itu berhasil, setelah approve-nya dilakukan oleh petugas kami Kak. Oke, Mas Yudo makasih banyak nih ya atas pencerahannya. Sama-sama, mungkin Kak, untuk akhir podcast ini ada kesimpulan atau statement terakhir dari Mas Yudo sendiri? Jadi untuk wajib pajak perlu kami ingatkan juga bahwa
apabila wajib pajak sudah mengajukan atau sudah berstatus sebagai PKP, laporan SPT masa PPN itu sifatnya wajib. Jadi ada atau tidak ada kegiatan, laporan SPT masa PPN itu sifatnya wajib. Karena apa? Karena apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT masa PPN itu akan dapat sanksi administrasi. Sanksinya berupa denda 500.000 Kak. Jadi lumayan juga Kak, 500.000. Sayang banget ya. Apalagi kondisi kayak gini kan ya Kak. Kemudian ada beberapa yang perlu dicatat juga oleh wajib pajak. Jadi untuk aplikasi e-faktur ini adalah aplikasi untuk pembuatan faktur keluaran dan pengkreditan faktur masukan. Jadi aplikasi e-faktur ini khusus Kak. Kalau mungkin yang dulu, aplikasi e-faktur yang sebelumnya membuat faktur, mengkreditkan faktur masukan dan melaporkan. Tapi sekarang laporannya terpisah ya. Laporannya terpisah. Sekarang juga versinya sudah baru, mulai Oktober 2020 itu sudah menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Jadi aplikasi ini hanya digunakan untuk membuat faktur keluaran dan mengkreditkan faktur masukannya. Untuk pelaporan SPT masa PPN itu dilakukan secara online Kak, di web e-faktur.pajak.go.id. Kemudian satu lagi ada juga laman e-faktur.pajak.go.id tanpa web ini Kak. Itu bisa digunakan wajib pajak untuk mengecek profil, mengecek status sertifikat elektroniknya, apakah dia masih berlaku atau kadaluarsa. Kemudian untuk melakukan permintaan nomor seri faktur Kak. Oh, ada semua di situ. Ada semuanya, ada menu-menunya di sana. Semuanya bisa dilakukan secara online. Kemudian bisa terakhir tadi Kak, bisa untuk riset aplikasi kalian apabila aplikasi dari wajib pajak ini hilang Kak database-nya atau aplikasinya sudah error. Dan terakhir juga kami ingatkan kepada wajib pajak untuk sering-sering membackup aplikasi e-faktur ini Kak. Terutama database-nya itu tadi, karena banyak kejadian ketika menggunakan PC atau laptopnya itu error, database-nya tidak ada backup-nya, nggak bisa diselamatkan. Nggak bisa diselamatkan, harus di reset datanya hilang semua. Mulai dari awal lagi dia proses. Makasih banyak ya Mas Yudo ya penjelasan dan pencerahannya. Baik kawan pajak, dengan berakhirnya statement terakhir dari Mas Yudo, maka berakhir pula podcast kita kali ini. Mengingatkan kembali untuk kawan pajak yang ingin berkunjung ke KPP untuk berkonsultasi atau melakukan layanan, jangan lupa untuk mengambil nomor antrian di kunjung.pajak.go.id. Dan untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Tangerang Barat, jika ingin melakukan konsultasi secara online, bisa menghubungi kami di nomor Halo Tangbar pada nomor 08 13 8-nya 5 kali 402, atau bisa juga menghubungi sahabat helpdesk di nomor 0811 1804 027. Baik sahabat pajak, kawan pajak, sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.